Jadi obat-obatannya kita itu bisa dikatakan letaknya itu di sini. Jadi banyak orang bilang herbal itu kerjanya lama. Ya, herbal itu kerjanya lama. Sebenarnya enggak juga. Ya. Tapi menariknya kalau kita bicara katakanlah misalkan kunyit lah. Kunyit itu salah satu rimpang yang sangat baik untuk migrain. Ya. Tapi dalam kunyit dia isinya bukan cuma untuk migrain doang. Dia punya anti kanker, dia punya anti tumor, dia punya pembersih darah, dia punya anti peradangan, dia punya macam-macam dalam kunyit itu. Ya, ketika seseorang merutinkan minum kunyit dalam jumlah tidak banyak, maka si kandungan-kandungan tadi patroli, Pak Bu, membersihkan badan. Ya, nanti kalau seandainya orang itu kena sakit, katakanlah yang jadi target organnya misalkan pembuluh darah, misalkan pembuluh darahnya vasokonstriksi atau mungkin menyempit, kemudian terjadi pusing atau sakit kepala seperti itu, maka si kunyitnya karena bagian yang lain sudah bersih langsung kerja di situ. Sampai di situ pemahamannya. Ya, catatannya apa? Kalau orang itu hidupnya bersih, bersih maksudnya dia makannya clean. Tapi kalau seandainya dia masih suka makan yang nggak sehat, kalau bahasa itu makannya nyampah gitu kan, kemudian ketika sakit, pusing sakit kepala, yang seperti itu dia makan kunyit atau minum jahe, kunyitnya patroli dulu, jadi butuh waktu. Nah, bahan anti nyeri pada kunyit itu, ya, ini bedanya sama obat kimia. Jadi kalau kita bicara paracetamol itu kan obat anti nyeri. Satu kapsulnya isinya 5 gram paracetamol. Kalau orang lagi pusing, sakit kepala atau nyeri, minum paracetamol cepet tuh hilangnya. Kenapa? Karena 500 mg, tinggi sekali. Tinggi sekali maksudnya untuk kategori kita bandingkan dengan kunyit tadi. Dalam kunyit ada anti nyerinya, katakanlah rumus senyawanya tuh misalkan saja A1B1, tapi jumlahnya kecil 0,0 sekian. Sama pabrik dilihat, oh ternyata rumusnya itu A1B1, sama mereka diekstrak, diisolasi, dibikin sintetik, digandakan dosisnya. Maka kalau kunyit tadi dimakan terus menerus dia masih relatif aman dalam jumlah yang tidak berlebihan, tapi kalau paracetamol dimakan terus menerus pasti akan muncul masalah. Sebab apa? Pertama dia sintetik, yang kedua dosisnya tinggi. Seperti itu. Maka sebenarnya kalau boleh saya katakan, jangan sering-sering cheating. Cheating itu ya makan yang nggak sehat itu. Sebab apa? Kalau cheating nanti boleh sekalian tubuhnya akan nolak. Apalagi kalau kita sudah mulai program untuk hidup sehat, mulai clean eating, makannya bersih gitu kan, sebenarnya tubuh kita sudah mulai menyesuaikan. Nanti kalau sudah makan yang nggak benar, dia langsung bereaksi. Ya, saya kapan hari itu pernah ke Makassar. Di Makassar ada kajian juga, kemudian di sana sama panitia ya diajakin makan kue-kue tradisional Makassar. Yang saya tahu itu gulanya tinggi banget. Iseng-iseng saya coba makan, nggak banyak, bukan satu, cuma nyuil pakai sendok teh. Cuil gitu, beberapa jenis, nggak banyak juga, tapi habis itu langsung nggak enak badan saya, perut saya langsung nggak enak karena saya tahu badan saya. Apa yang saya tanya sama mereka, ada yang jual sup nggak dekat sini, saya bilang. Ya, jadi penawarnya gula itu adalah rempah-rempahan. Saya akhirnya ketemulah ada restoran yang jual mie-nya Pak, mie nyebulnya itu mie kari gitu kan. Oh kari nggak apa-apa nih, karena kari penuh dengan bumbu. Saya pesan karinya, mie kari tadi, tapi nggak pakai mie. Yang saya makan kuahnya. Habis saya makan kuahnya itu ditambah sedikit dengan ayam kampung, alhamdulillah habis itu langsung enakan, keringetan selesai, pusingnya hilang, mualnya hilang. Gitu. Kalau kita udah membiasakan badan kita dengan hidup clean ya, perut kita tuh udah clean seperti itu teman sekalian.